Hai semuanya, kembali lagi kita ketemu di channel YouTube saya Dr. Kresna. Nah, sebelum kita bahas materi hari ini, saya mau ingetin kalian semua nih yang baru pertama kali nonton mungkin atau yang belum pencet tombol subscribe, jangan lupa ayo kita pencet tombol subscribe terlebih dahulu. Nah, oke, sekarang kita ke bahasan hari ini ya. Jadi kemarin ada nih yang tanya melalui direct message ke saya mengenai, "Dok, obat-obat apa sih yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi saat kehamilan?" Nah, tapi mungkin memang untuk kali ini tidak bisa semua obat saya akan bahas bersamaan jadi satu di sini ya. Jadi saya akan mengambil obat-obatan yang sering-sering aja nih dikonsumsi atau sering dengar namanya. Sebelum saya bahas lebih lanjut mengenai obat-obatan apa aja sih yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh, saya mau kasih informasi terlebih dahulu bahwa sebenarnya untuk obat-obatan yang dikonsumsi pada ibu hamil sebisa mungkin harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke dokter. Karena mengingat pada kehamilan bukan hanya mengobati ibunya, tapi ada pertimbangan kondisi janin juga, kemudian kondisi atau penyakit penyerta pada ibu, ataupun kondisi-kondisi yang ada pada ibu tersebut. Jadi banyak pertimbangannya. Dan terlebih lagi, terkadang obat yang dikonsumsi si A kadang bisa baik, tapi dengan kondisi tertentu pada kondisi si ibu B harusnya tidak boleh. Dan konsumsi obat pada ibu hamil harus memperhatikan dosis dan rentang waktunya, sehingga sangat dianjurkan apabila konsumsi obat di bawah pengawasan dokter, sehingga bisa terpantau dan lebih aman. Nah, untuk keamanan obat sendiri, itu kita bagi berdasarkan klasifikasi dari keamanan obat berdasarkan FDA atau Food Drug Administration. Dibagi jadi 5 kategori. Yang pertama kategori A, B, C, D, dan X. Untuk kategori A sendiri merupakan kategori yang paling aman, di mana berdasarkan studi ilmiah pada hewan maupun pada manusia, dia tidak menunjukkan adanya efek yang berbahaya atau tidak menunjukkan adanya resiko. Tapi untuk golongan B itu yang di-consideration sebagai obat yang cukup aman. Nah, obat yang cukup aman ini dikategorikan apabila pada studi hewan tidak menunjukkan adanya resiko, tapi pada studi manusia belum ada studi yang cukup untuk mengkonklusikannya. Atau bisa juga pada kondisi hewan dia menunjukkan resiko, tapi pada percobaan di manusia atau studi pada manusia tidak menunjukkan adanya resiko. Oke, untuk kategori C adalah kategori di mana belum ada cukup data untuk menyimpulkan resiko pada studi hewan maupun pada studi manusia. Nah, selanjutnya kategori D. Kategori D ini pada studi ditemukan adanya resiko pada janin, tapi obat ini dapat digunakan apabila pada kondisi yang apabila menggunakan obat ini benefitnya jauh lebih besar dibandingkan risikonya. Sementara kategori X itu merupakan kategori yang sama sekali tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Nah, selain kategori X, itu konsumsi obatnya tetap harus dipantau atau diawasi oleh dokter. Jadi kita hari ini akan bahas 5 jenis obat-obatan atau 5 jenis golongan obat. Nah, yang paling pertama kita akan bahas golongan pereda demam atau antipiretik. Nah, obat antipiretik yang pertama yang paling sering dikonsumsi adalah atau yang paling sering terdengar adalah parasetamol. Parasetamol boleh nggak untuk kehamilan? Parasetamol berdasarkan FDA merupakan kategori B, di mana termasuk cukup aman. Nah, parasetamol ini sebenarnya dia bisa terbawa menembus atau melewati plasenta ke janin. Tapi pada kondisi yang cukup atau dosis yang rendah dengan jangka waktu yang cukup pendek, dia dikategorikan sebagai cukup aman. Tapi tidak boleh dikonsumsi dalam jangka panjang dengan dosis yang tinggi. Sehingga pada kondisi di mana ditemukan demam, harus kita konsultasikan juga ke dokter apabila demamnya berkelanjutan. Karena mungkin perlu dicari penyebab demamnya itu dari mana. Apakah mungkin bisa dari infeksi? Kalau infeksi mungkin butuh pengobatan antibiotik atau seperti apa? Makanya perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Nah, selain parasetamol, ada juga yang mengatakan bahwa kadang mengkonsumsi ibuprofen nih untuk menurunkan
bisa nggak untuk ibu hamil? Nah, untuk ibuprofen sendiri sebenarnya untuk kehamilan trimester pertama dan ketiga itu tidak dianjurkan. Nah, untuk trimester ketiga sendiri dari FDA dia merupakan kategori D, di mana tadi kembali lagi ke awal ya, kategori D itu hanya digunakan apabila benefitnya lebih tinggi daripada resikonya. Nah, tentu saja kembali lagi siapa yang bisa menilai resikonya lebih besar daripada keuntungannya atau sebaliknya keuntungannya lebih besar, itu kita kembalikan lagi kepada dokternya. Nah, untuk apa sih resikonya memangnya untuk pengkonsumsian ibuprofen? Ibuprofen itu pada beberapa studi menunjukkan bisa membuat adanya penutupan ductus arteriosus yang lebih awal. Jadi ductus arteriosus itu merupakan suatu pembuluh darah pada bayi yang dia menutupnya itu ada jangka waktunya, ada selang waktunya. Tapi kalau pengonsumsian ibuprofen itu bisa mempercepat penutupannya. Dan juga ada studi yang menyatakan untuk hubungannya dengan bibir sumbing. Nah, jadi untuk kehamilan di trimester pertama dan ketiga itu kurang disarankan menggunakan ibuprofen. Nah, kita ke golongan kedua ya. Golongan kedua adalah golongan obat anti nyeri. Jadi kan biasa kadang ibu-ibu dengan hamil itu merasakan, aduh badannya pegel nih, nyeri nih, boleh nggak sih minum obat-obatan anti nyeri? Nah, obat anti nyeri yang bisa ditemukan di out of the counter biasanya adalah diclofenac dan mefenamat. Nah, kedua golongan obat ini sebenarnya satu golongan dengan obat ibuprofen, yaitu golongan obat anti-inflamasi non-steroid. Nah, golongan diclofenac dan mefenamat itu merupakan FDA-C untuk kategori ke trimester 1 dan 2, dan trimester ketiga dia masuk dalam kategori D. Kenapa? Karena sebenarnya ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa si diclofenac dan mefenamat ini berhubungan dengan kelainan bawaan seperti halnya pada si ibuprofen. Nah, juga ada studi yang mengatakan bahwa dia berhubungan dengan prolong pregnancy, jadi kehamilan yang memanjang. Nah, sebagai gantinya nih apabila ibu mengalami pegel-pegel mungkin bisa dilakukan dengan pembenaran positioning. Jadi membetulkan postur sehingga mengurangi pembebanan sehingga bisa mengurangi rasa pegal. Kalaupun ingin mengkonsumsi obat, sebenarnya paracetamol sendiri pun juga memiliki efek anti nyeri walaupun efeknya lebih rendah. Nah, untuk obat selanjutnya kita akan bahas golongan obat MAH. Nah, kadang kan ibu hamil ada kerasa, aduh, ulu hatinya kerasa panas, nyeri nih. Nah, itu kalau yang paling sering kita dengar adalah obat antasida. Nah, obat antasida itu berdasarkan FDA termasuk golongan B. Jadi cukup aman dikonsumsi bagi ibu hamil. Nah, selain si antasida, ada beberapa golongan lain yang mungkin kita sering dengar juga, salah satunya adalah omeprazol. Nah, omeprazol itu merupakan FDA kategori C. Jadi belum ada studi yang cukup untuk mengkonklusikan apakah si omeprazol ini aman atau tidak. Nah, jadi untuk apabila kalian mengkonsumsi omeprazol, lebih baik dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter agar penggunaannya juga di bawah pengawasan dari dokter. Kita golongan keempat kita akan bahas antiemetik atau anti muntah. Jadi kadang ada ibu hamil kan merasa aduh muntah-muntah banget nih, apalagi kalau kandungannya masih trimester awal biasanya muntah-muntahnya tuh akan lebih hebat. Nah, boleh nggak minum anti muntah? Sebenarnya untuk anti muntah sendiri atau anti emetik pada ibu hamil bisa menggunakan vitamin B6. Nah, selain itu kadang ada yang menanyakan kalau sirup atau obat yang mengandung domperidon seperti apa. Nah, kalau obat yang mengandung domperidon sendiri belum ada studi yang bisa mengkonklusikan nih dia beresiko atau tidak. Jadi kalau konsumsi obat menggunakan domperidon tentu saja harus di bawah pengawasan ya. Nah, apalagi kalau sudah mual muntahnya berlebih, kemudian ibunya menjadi lemas, kemudian susah minum, kemudian berat badan turun, itu harus banget dibawa untuk konsultasi dengan dokter. Nah, untuk golongan selanjutnya adalah golongan obat batuk pilek. Nah, untuk golongan obat batuk pilek, obat yang
sering dijual bebas di pasaran biasanya merupakan kombinasi dari beberapa substansi obat. Biasanya tidak hanya satu, dia akan mencampurkan beberapa obat menjadi satu sediaan atau satu tablet. Nah, itu yang perlu kita waspadai adalah kandungan di dalam masing-masing obat itu isinya apa aja. Nah, biasanya ada di bawah nama merek dagangnya. Nah, itu yang perlu kita waspadai atau perlu kita perhatikan dengan baik. Nah, untuk isi yang sering kita temui antara lain yang pertama adalah chlorpheniramine maleat atau CTM. Nah, kalau CTM sendiri berdasarkan FDA dia termasuk golongan B, cukup aman. Kemudian bisa ditemukan guaifenesin. Guaifenesin merupakan kategori C. Dia belum ada kesepakatan atau belum bisa dikonklusikan. Begitu pula dengan kandungan dextrometorphan. Itu juga belum bisa dikonklusikan, masih di dalam kategori C. Nah, ada lagi yang cukup sering juga adalah pseudoephedrine. Nah, pseudoephedrine sebenarnya merupakan kategori C, tapi ada studi yang mengatakan bahwa dia berkaitan dengan kelainan bawaan dari pencernaan. Nah, oleh karena itu, apabila ada keluhan batuk pilek, jangan lupa nih, perlu kita konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter agar pengobatannya ada di bawah pengawasan dari dokter. Karena banyak tadi tuh obat-obatannya masih di golongan C. Nah, jadi perlu pengawasan yang lebih lanjut dari dokter. Nah, tadi udah kita bahas ya 5 golongan atau 5 kategori obat yang sering digunakan atau sering dibeli dan digunakan untuk kondisi kehamilan itu seperti apa. Nah, jangan lupa kembali lagi, apabila kalian atau orang terdekat kalian sedang hamil, kemudian mengalami suatu gejala, ingin minum obat, sebisa mungkin tetap konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Karena penggunaan obat pada kehamilan ada yang perlu pengawasan dan juga perlu pemantauan apakah kondisi yang dialami oleh seorang ibu hamil itu perlu penanganan lebih lanjut atau mungkin kondisi penyerta dari ibu hamil tersebut seperti apa. Hal-hal tersebut bisa mempengaruhi konsumsi obat yang harus atau yang bisa dikonsumsi oleh ibu hamil tersebut. Nah, kalau kalian masih punya pertanyaan atau kalian masih takut atau bingung dalam konsumsi obat, kalian bisa lihat di bagian kontraindikasinya. Apakah di situ disebutkan kontraindikasi pada ibu hamil atau tidak. Nah, kalau kalian mau mencari tahu lebih lanjut, kalian bisa cek untuk kategori FDA-nya menggunakan kandungan atau komposisi daripada si obat itu. Nah, apabila kalian masih bingung atau belum yakin, ada baiknya atau lebih baik tetap konsultasikan dengan dokter. Nah, oke, seperti itu bahasan hari ini. Kalau kalian misalkan masih ingin bertanya atau kalian punya kritik saran atau kalian mungkin pengen bahas yang materi ini dong dok di minggu depan, kalian bisa komen di bawah atau kalian juga bisa mendirect message ataupun mengontak pribadi saya melalui akun media sosial saya. Nah, minggu depan pasti akan ada video-video yang lebih menarik lagi dengan bahasa yang lebih menarik lagi. Jadi jangan lupa untuk pantengin terus, tonton terus, dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Sampai jumpa di minggu depan. Salam sehat untuk kita semua.